warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Pertama, kita akan membahas pengertian apa sih data itu. Data adalah sebuah bahan atau keterangan yang diperlukan untuk menulis sebuah karangan atau karya tulis. Data juga disebut sebuah atau sebagai informasi. Setelah dievaluasi kebenarannya, sebuah data akan berubah menjadi fakta. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Pertama adalah wawancara, kemudian kita pakai angket, observasi, penelitian lapangan, serta penelitian pendapat dan penelitian kepustakaan. Sumber data bisa kita bagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang kita ambil langsung dari sumbernya. Data penelitian dapat kita dapatkan dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, dan pengukuran. Wawancara kita lakukan tatap muka, bisa juga dengan bantuan teknologi informasi. Sedangkan kuesioner dapat kita sebarkan secara elektronik maupun kita sebarkan langsung. Data penelitian yang kita peroleh dari sumber kedua atau dokumentasi dari lembaga-lembaga resmi kita sebut sebagai data sekunder. Data tersebut dapat kita peroleh dari Biro Pusat Statistik, pemerintahan, laporan keuangan oleh perusahaan, dan sumber-sumber lain yang resmi. Berikutnya adalah metode pengumpulan data. Telah kita ketahui tadi bahwa pengumpulan data itu dapat kita lakukan dengan cara kuesioner, membagi kuesioner, kita observasi langsung ke lapangan, kita lakukan wawancara dan dokumentasi. Pertama, kita akan membahas apa itu sih kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner akan dicatat atau direkam yang kemudian kita akan olah. Observasi. Observasi merupakan pengamatan yang melibatkan sebuah panca indera, ya. Kemudian kita catat hasilnya dengan bantuan alat perekam elektronik atau alat lainnya. Wawancara. Wawancara adalah pengambilan data dapat secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telepon atau telekonferensi. Jawaban responden akan kita rekam, kemudian dirangkum oleh peneliti dan diolah. Dokumen. Pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen adalah pengumpulan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau institusi yang resmi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lainnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Wawancara atau interview. Wawancara di sini merupakan pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan langsung kepada informan. Informan adalah orang yang kita tanyai, ya, atau orang yang akan kita jadikan sampel dalam penelitian kita. Pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu dan diarahkan pada satu topik yang akan kita kerjakan. Bila ada informasi menarik, maka kita akan lanjutkan, kita kejar informasi tersebut. Hasil wawancara bernilai tinggi secara kualitatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita memperoleh data dari sumbernya langsung. Hasil wawancara terbatas, ya kan? Karena memerlukan waktu dan biaya yang tinggi. Wawancara dapat kita bagi menjadi dua, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Biasanya dalam penelitian di ekonomi, kita menggunakan wawancara yang terstruktur, di mana pertanyaan sudah disiapkan dalam bentuk pedoman wawancara, data yang atau informasi yang dibutuhkan sudah dirancang, jawaban singkat padat, tidak dirancang untuk sebuah wawancara yang mendalam. Kalau tidak struktur, maka kita melakukan wawancara seperti ngobrol biasa, ya kan? Pertanyaannya spontan, kita gali isu-isu sekitar topik yang akan kita tulis. Nah, wawancara secara jenisnya bisa kita bagi menjadi dua, yaitu terstruktur,
kemudian tidak terstruktur, dari caranya bisa cara langsung dan tidak langsung. Bentuknya bisa terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, berikutnya adalah angket. Angket adalah pengumpulan data melalui data pertanyaan tertulis yang telah disiapkan dan dijawab secara tertulis. Jadi seperti kuesioner. Data yang diperoleh cukup banyak yang tersebar merata di seluruh wilayah yang akan diselidiki. Kelemahannya adalah dapat terjadi salah pengertian oleh si pengisi angket sehingga jawaban yang diperoleh tidak tepat, baik jika digabungkan dengan wawancara. Nah, observasi adalah pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Contohnya kita langsung datang ke pabrik yang akan kita teliti, kita observasi kira-kira keadaan pabrik itu seperti apa sih, gitu kan. Dapat dilakukan mendahului pengumpulan data melalui angket atau penelitian lapangan. Jadi sebelum kita menyebarkan angket atau kuesioner, kita lakukan observasi terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kuesioner. Kuesioner itu jika dilihat dari bentuknya ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Cara pengisiannya bisa dibaca kemudian ditulis sendiri. Jadi kita membacakan kuesionernya, kemudian kita rekam apa yang kita tuliskan di dalam kuesioner tersebut, apa yang telah dijawab oleh responden kita. Dibaca dan ditulis oleh orang lain, artinya responden sendiri yang mengisinya. Kuesioner yang baik adalah kuesioner yang efektif dan valid. Untuk skripsi, maka kuesioner lebih baik kita mengikuti penelitian terdahulu. Nah, contoh instrumen penelitian dalam sebuah kuesioner. Ini adalah contoh kuesioner ya. Pertama adalah pertanyaan terbuka, misalnya umur, pendidikan. Kalau pertanyaan tertutup, umurnya ada pilihannya A, B, C, pendidikannya ada pilihannya SD, SMP, SMA. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu harus valid dan tepat untuk mengukur apa yang akan kita teliti. Isinya mewakili variabel penelitian yang kita teliti, reliable atau tetap. Diulang pada subjek yang sama akan memperoleh isi yang sama. Contoh pertanyaan yang reliable adalah jenis kelamin. Ya, itu kan. Jenis kelamin bisa laki-laki. Jika kita tanyakan jawabannya harus tetap laki-laki gitu kan. Jangan sampai pagi laki-laki kalau malam beda lagi. Nah, langkah-langkah dalam menyusun kuesioner bagi kalian yang ingin melakukan penelitian. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu teorinya apa. Kenapa kita harus tahu teorinya? Untuk melihat variabel di dalamnya. Kemudian kita lihat variabel ini isinya apa saja sih gitu kan. Dimensi, indikator, konstruksinya pada variabel penelitian. Apakah variabel ini merupakan data rasio ataukah data nominal. Kemudian kalau kita sudah tahu, kita bisa menyusun kisi-kisi instrumennya atau pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Menulis butir pertanyaan atau pernyataan. Nah, jika kita ke lapangan, ya kan, kita sudah siapkan semua daftar pertanyaan, wawancara, kuesionernya, maka kita tinggal turun ke lapangan. Jadi penelitian di lapangan itu merupakan pengumpulan data dan informasi secara intensif ke lapangan, disertai analisis dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan. Penelitian pendapat. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa ini melakukan penelitian terhadap pendapat. Contohnya dengan skala Likert 1-5 atau 1-7. Proses pengamatan dapat diulang-ulang sehingga dapat timbul berbagai pendapat dan kesimpulan atas peristiwa yang sama. Semua bahan harus digarap atau dikerjakan serius untuk menarik sebuah kesimpulan. Analisisnya membacakan persoalan ke dalam bagian-bagian tertentu sehingga kita dapat melakukan proses sintesa atau pengambilan
keputusan dengan cara proses penggabungan semua bagian atau kesatuan yang berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian penelitian kepustakaan. Nah, biasanya di proposal kalian menyebutkan ada penelitian kepustakaan. Nah, yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah usaha untuk mengumpulkan keterangan dari bahan yang ditulis. Contohnya buku, jurnal, dan lain sebagainya. Caranya adalah meliputi seleksi judul-judulnya, memilih dari judul-judul yang ada, kita pilih mana yang paling relevan, menimbang, kemudian kita tentukan, oh ini bagus, oh ini tidak, oh ini relevan, oh ini baik, oh ini diterbitkan paling awal, oh ini diterbitkan sudah lama sekali. Baru kita sortir mana yang kita terima, mana yang kita tolak, dan menyusun kembali semuanya itu menjadi sebuah bentuk akhir dalam bentuk sebuah studi literatur, ya kan? Nah, ada 3 golongan bacaan. Pertama, bahan bacaan yang memberikan gambaran umum. Artinya adalah bacaan ini sih, buku ini atau teori ini memberikan gambar umum terhadap apa yang akan kita teliti. Tulisan yang harus dibaca karena bahan yang diperlukan terdapat di dalamnya. Bahan bacaan tambahan untuk melengkapi karya tulis. Artinya ini memperkaya analisa kita nanti. Nah, saya ulangi lagi bahwa dalam proses pengumpulan data ada 5 cara pengumpulan data. Pertama adalah wawancara, kuesioner atau angket, observasi pengamatan, tes atau skala objektif, dan metode proyektif. Oke, berikutnya. Nah, saya ulangi lagi pembahasan mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek dalam ruang lingkup yang kita teliti, ya kan? Katakanlah populasinya adalah mahasiswa Unisla, maka sampelnya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi. Dengan sampel diharapkan karakteristik dari populasi tersebut dapat diketahui. Jadi ketika kita mengambil sampel, itu harus benar-benar mewakili dari populasi yang akan kita teliti. Jadi sampel ini merupakan bagian yang dapat merepresentasikan atau mewakili populasi kita. Kemudian, mengapa sih kita harus mengambil sampel? Ya, karena dalam proses pengambilan data, ya kan, jika kita menggunakan populasi atau semuanya, maka biayanya akan mahal. Dengan menggunakan sampel, maka kita bisa menekan biaya. Kemudian bisa menghemat waktu. Kemudian kita bisa menguji semua populasi dengan kecenderungan yang ada di dalam sampel tersebut, ya kan? Nah, teknik sampling ini juga seringkali yang dilewatkan atau teman-teman mahasiswa itu kurang tepat ketika menjawab atau menyajikannya dalam proposal. Jadi teknik sampling itu ada 2, probability dan non-probability. Probability itu random sampling, proportionate type random sampling. Jadi semua yang random itu masuk probability sampling, ya kan? Non-probability maka dia tidak ada randomnya, dia sistematis, kuota sampling atau snowball sampling. Artinya dia akan bergulir terus-menerus, ya kan? Nah, perbedaannya non-probability dan probability sampling adalah non-probability sampling tidak semua anggota mempunyai kesempatan yang sama. Kalau probability maka kesempatan yang sama menjadi sampling dari anggota populasi tersebut adalah sama. Besar sampel tanpa rumus. Sampelnya jumlah besar dengan rumus. Kalau probability sampling harus kita hitung. Kalau non-probability sampling, maka kita tidak perlu menghitung sampel minimal. Jadi semua yang masuk ke kriteria sampling kita, maka kita masukkan. Biasanya non-probability sampling itu tidak digunakan untuk mengeneralisasi sesuatu. Kalau probability sampling, berarti dia bisa kita gunakan untuk generalisasi atau mengambil kesimpulan umum terhadap populasi. Nah,
Kalau probability sampling tidak ada konsep peluang, kalau probability sampling ada konsepnya secara acak. Biasanya non-probability sampling digunakan untuk analisis deskriptif tanpa uji statistika. Tetapi kalau probability sampling, analisanya inferensial atau dengan uji statistik. Jadi kalau kita melakukan uji statistik, sebaiknya kita menggunakan probability sampling. Nah, probability sampling atau bisa kita bagi menjadi beberapa macam. Pertama adalah sampling acak secara sederhana. Jadi kita ambil sampling populasi secara acak tanpa memperhatikan strata atau susunan yang ada di dalam populasi. Sampling acak bertingkat proporsional, artinya kita memiliki anggota yang tidak homogen dan berstrata secara ada kelas-kelasnya. Sampling acak bertingkat tidak proporsional. Nah, jadi ada beberapa macam kategori tetapi tidak proporsi. Area sampling atau cluster sampling, kita ambil sampling berdasarkan area tertentu. Contoh, misalnya penduduk sebuah kabupaten, maka kita ambil sampling-sampling di area di beberapa kecamatan atau di beberapa desa. Jadi bagi kalian yang meneliti dengan populasi yang cukup besar dan jumlah populasi yang banyak, maka ada sampling menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, ukuran sampel. Ukuran sampel ini sangat tergantung pada karakteristik populasi. Dia beragam atau tidak, besarnya populasi, buahnya atau tidak jumlahnya, homogenitas atau variasi data populasi. Kalau datanya populasinya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebar, dan lain sebagainya, maka kita membutuhkan jumlah sampel yang lebih banyak. Artinya apa? Semakin beragam anggota populasinya, maka semakin besar pula sampel yang harus kita butuhkan. Kalau non-probability sampling, ya, dapat kita gunakan dengan berbagai macam model. Pertama, sampling sistematis. Katakanlah penentuan sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sampling kuota. Sampel populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Aksidental, ya kan? Kita ambil sampling, kebetulan saja misalnya orang lewat, ya, gitu. Sampling proporsif, ini yang paling banyak kita gunakan di penelitian di akuntansi. Artinya apa? Artinya kita menentukan sampel untuk pertimbangan tertentu. Contohnya, kita ngambil saham-saham dengan kriteria tertentu, yang rugi saja atau yang untung saja. Sampling jenuh, sumbang atau populasi digunakan sebagai sampel biasanya kurang dari 30. Artinya apa sampling jenuh ini? Adalah populasi yang jumlahnya sangat kecil. Jadi tidak perlu kita sampling, jadi kita ambil semua. Contoh gini, satu kecamatan isinya adalah 11 desa. Jadi semua desa itu harus diteliti, jadikan sampel, ya kan? Jadi nggak boleh lagi dipilih-pilih karena sudah jenuh sampelnya. Kemudian snowball sampling, jadi kita ambil mula-mula sampelnya itu kecil, katakanlah nasabah. Kita ambil nasabah per hari ini, kemudian tersebut bergulir. Nasabah ini kita tanya, oh kenal nasabah ini, akhirnya bergulir, lama-lama sampelnya akan berkurang menjadi sangat besar. Dari satu kita tanyain, oh kenal dua. Dari dua nanti kita tanyain masing-masing, kita tanyain dua, jadi masing-masing dua ada 4. Totalnya yang sudah kita ambil ada 8. Nah, selanjutnya untuk menentukan ukuran sampel dapat kita gunakan tabel Krejci atau bisa juga kita gunakan 10% dari populasi. Dengan syarat populasinya lebih besar dari 30. Jadi bisa juga kita tentukan, oh sampelnya 100, oh sampelnya berapa gitu kan. Asal kita bisa memenuhi tadi. Tapi lebih baiknya kalau kita menggunakan rumus dengan tingkat pertanyaan dan tingkat kesalahan.